Cakrawala pemirsa, dan untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di sini, kami sedang berbincang-bincang tentang mengembangkan bakat yang memang diturunkan secara genetis dari orang tua ke anak. Nah, tadi kita sudah sedikit berbincang-bincang apa bedanya bakat dan minat, bagaimana pentingnya mengenali bakat anak sejak anak ini berusia dini, ya kan? Dan ini tadi sudah berbincang-bincang dengan Desi Kristianti. Mbak Desi Kristianti ini seorang psikolog dari Meta Progress Consulting. Dan juga sudah ada Bapak Insinyur Hadi Susanto, ini seorang insinyur mesin, di mana ternyata anaknya yang berusia 7 tahun bernama Stephen, ini sudah mulai suka mengotak-atik mesin. Nah, nggak percaya kan? 7 tahun mengotak-atik mesin. Langsung kita lihat realnya, ini dia Stephen. Halo Stephen, apa kabar? Pakai dong mic-nya. Mic-nya pakai. Jangan malu-malu. Iya, halo. Halo, oke Stephen umur berapa? Umur 7. Umur 7 tahun, kelas berapa sayang? Kelas 2. Kelas 2. Stephen ini suka mengotak-atik mesin, siapa yang ngajarin? Bapak. Papa? Papa yang ngajarin. Oke, Tante boleh diceritain dong ini mesinnya apa aja sih? Coba, mau yang mana dulu? Yang pesawat dulu, baiklah. Ini apa? Ya, ceritain. Boleh? Boleh diceritain dong? Ceritain. Mic-nya dipakai tapi saya Mic-nya, biar pemirsanya dengar. Ya, Yang berani. apa Ya, itu? ini apa? Pesawat. Mungkin Tadinya Bapak bisa pegangin mic-nya deh, Bapak. Nah, oke. Gimana itu, Stephen? Ini gimana? tadinya ini nggak ada giniannya. Tadinya itu masih ya belum ada motor listriknya gitu loh. Oh, jadi nggak bisa terbang otomatis awalnya. Terus? Habis itu ini aku waktu itu sama bapak itu apa namanya? Ini kan buka-buka ini. Oh, dibongkar-bongkar Buka, sendiri? dibongkar. Terus habis itu kita tambahin Apa itu namanya? motor listrik. Oh, tambahin motor listrik. Jadi bisa terbang otomatis ya? Apa? Pakai baterai atau pakai apa? Pakai baterai. Pakai baterai. Ini sudah bisa diterbangin atau udah dipasang baterai belum? Ini tadinya itu bisa, tapi nggak tahu ada apanya ini yang kerusakan apa gitu, nggak bisa sih. Oh gitu, Anuin. jadi nanti diperbaikin lagi ya di rumah ya? Iya, Oke, kalau gitu Tante diceritain lagi dong. Ini hasil prakaryanya Stephen apa aja? Coba itu ditaruh dulu, yang itu, yang mana lagi nih Pak Adi nih? Oh, mungkin ini idemu ini dari mana ini? Nah Mau itu bikin apa itu saya? Itu jam tangan. Idenya apa? Yang Mbok buat? Coba, mic-nya Pak, Nah. mic-nya. Nah, Idenya itu waktu itu kan ke toko jam ya. ah, Nah kan beli jam waktu itu. Nah aku itu lihat tuh ada kan kayak ginian gitu. kayak ginian kayak gimana ada jam tangan. Ah. Ah, Bantalnya. Terus, Oke, terus bantalnya kayak bantalan gitu gitu ya. gitu. aha, Habis itu waktu di rumah itu aku bikin kayak ginian gitu. itu apa? Bantalan untuk jam tangannya. Heeh. Ah, supaya apa? supaya apa? Supaya apa Fungsinya? bagus atau gimana? Supaya agak bagus. Oh, Gitu. supaya agak bagus. Oke, baik. Oke, ditaruh lagi jam tangannya di bantalannya. Terus, bikin apa lagi? Apa? Ini. Apa? Ini apa? Itu kotak biskuit diapain itu? Dijadiin kotak tisu. Oh, jadi kotak tisu, jadi nggak dibuang ya, biar didaur ulang jadi tempat tisu ya. Pinter. Terus apa lagi? Mana lagi? Ini. Ini apa? Nah, itu dari kotak mainan ya? Kotaknya snack deh itu kayaknya. Dijadiin apa? Dijadiin kapal. Oh, buat Kapal kapal. kecil. Oh, coba kalau dikasih motor listrik bisa ini sendiri nanti. Bisa berenang sendiri kapalnya. Terus ini ada pesawat yang warna biru, ada mobil-mobilan, itu apa? Itu awal mulanya itu mau bikin mirip kayak pesawat gitu, tapi kan nggak bisa itu. Jadi kan punya beberapa mainan tuh. Itu yang udah nggak kepakai itu di Bongkar. Digabungin. Terus digabungin akhirnya jadi maininnya satu. gimana? Coba dong, pengen tahu Tante. Gimana cara maininnya? Bisa jalan sendiri atau bisa terbang?
Ya, Coba, Stephen ambil deh. Ayo. Ini diapain? Nah, gimana itu cara mainnya? ya biasalah gitu. Jalan biasa. Heeh. Oke, kenapa mau dikasih pesawat di Di atasnya? atasnya. Untuk biar seakan-akan gitu bisa terbang gitu. Oh Ini kan gitu, ada jadi pesawat. dirangkai-rangkai sendiri ya. Jadi menarik sekali memang dari mainan-mainan yang sudah tidak terpakai, kalau anak kecil lain ya udah nggak kepakai rusak buang. Beda nih kalau Stephen dirangkai gimana caranya, kalau tadi pesawat rusak dikasih motor listrik biar jalan sendiri, jadi ada yang rusak digabung-gabungin jadi mainan baru. Ini menarik sekali, kalau dari sisi psikolog gimana Mbak Desi? Iya, jadi dia kan punya imajinasi ya, punya imajinasi, punya ide. Wah, ini ada barang-barang yang tidak terpakai nih. Ya. Gitu. Mungkin daripada dibuang, oh saya kan bisa membuat pesawat, membuat mobil yang kemudian dikasih pesawat gitu. Nah mungkin aja dia juga belajar dari lingkungannya gitu ya, mungkin dari ayahnya gitu ya, atau mungkin dari kalau sekolah sekarang itu kan juga banyak yang mengajarkan ini ya, kreasi dari barang-barang bekas. Mungkin dia belajar juga dari sana atau mungkin dari televisi gitu kan itu. Nah, cuman yang harus diapresiasi adalah mungkin tidak semua anak gitu ya, kemudian punya ide, oh ya aku bisa membuat ini kan. Jadi dari stimulus lingkungan tadi kemudian dia muncul idenya. Nah itu mungkin bisa jadi ya memang bakatnya di sana gitu ya, dengan imajinasi, visual, dia punya kemampuan di sana. Oke, Stephen, kamu selain suka mengotak-atik barang, mesin, suka apa lagi? Mic-nya dipakai dong. Suka main musik, Suka main musik, musik apa? musik piano. Kalau piano siapa yang ngajarin? Katanya Eyang ini ya, jago main piano ya? Enggak. Siapa yang jago? Mbak Dia, Em, Eyang Yud. Ya, jago siapa? Siapa yang Iya. ngajarin main piano? Mbak Dia. Mbak Lia, Mbak Lia. Oh kakak, kakak yang ngajarin. Oke, pemirsa barangkali pengen tahu juga bagaimana sih jagonya Stephen main piano. Ini kita punya videonya, boleh diputerin untuk pemirsa biar bisa ngeliat langsung? Nama saya Stephen, saya suka main piano. Dengarkan ya. Selesai. Lucu, itu siapa yang ngajarin? Les? Les? Oh memang karena Bapak Hadi tahu Stephen suka main, akhirnya dileskan ya? Iya. Tapi kalau mesin nggak perlu les ya, langsung sama bapaknya ya? Oke, Stephen bisa Oke. main piano lagu apa lagi? Ada lagi ya? Ada lagi, oke pemirsa langsung aja kita lihat, ini dia bagaimana jagonya Stephen main piano. Halo, nama saya Stephen. Saya suka main piano. Wow, kamu pinter sekali. Kalau di sekolah gitu suka main musik juga atau ada yang ngajarin guru-gurunya? Di sana nggak, ada sih yang ngajarin. Aha. Tapi ngajarinnya itu ngajarinnya organ. Oh organ, oh gitu. Oke, tapi memang kalau Pak Hadi memilihkan sekolah yang sesuai dengan bakatnya Stephen atau sekolah yang biasa aja nih? Saya masukin, saya bebasin untuk Memilih untuk sendiri. berkreasi. Dan dia sendiri yang memilih sekolah waktu SD. Oh, dia SD sendiri. sudah Waktu menentukan TK. pilihan Waktu TK, sendiri ya? ya SD-nya dia milih sekolah sendiri. Saya tunjukin beberapa sekolahan, Aha. dia milihnya ke sini. Saya ini ke sini. Ya mungkin dia sempat lihat ke dalam ke ini dari sekolah-sekolah itu. Oh, Dan saya lihat memang sebetulnya kalau saya lihat anak-anak itu satu hal yang menurut saya, kalau dia punya ide jangan di-blame, jangan dimatikan. Iya. Supaya dia itu hidup untuk ini. Dan
semangatnya atau ini selalu dia kalau misalnya bagus kita puji, Apresiasi kita ya. apresiasi dia supaya dia lebih semangat lagi. Memang kadang-kadang capek ngeladeni pertanyaannya terlalu banyak kadang-kadang sampai tapi kita mungkin orang tua harus menahan untuk ya saya jawab sebisa saya. Enak ya kalau punya orang tua kayak Pak Hadi, demokrasi ya. iya. Pak Stephen masih seumuran SD gini sudah diberikan bisa menentukan pilihannya sendiri maunya Iya, apa. Tapi kan iya, nggak sedikit betul. sekarang orang tua Iya. yang memaksakan, misalkan anak kuliah, kamu belajar jurusan ini. Kalau itu nggak sesuai dengan si anak. Iya. Nah ini dampak jangka panjangnya apa sih Mbak Desi? Ya mungkin kita sebagai orang tua mesti kembali lagi ya. Kita pengen anak kita itu bagaimana sih? Sukses tentu saja. Tapi sukses yang bagaimana? Sukses dengan keterpaksaan, dengan mungkin kalau Mbak Nisa sebagai host ini kan memang passionnya gitu ya. Nah tadi mungkin anak disuruh misalnya kuliah akuntansi gitu ya, tapi dia nggak suka Passionnya nggak di akuntansi. situ. Mungkin dia bisa lulus dengan baik, mungkin dia jadi akuntan gitu ya, tapi dengan terpaksa. Nah tentunya kan kita semua pasti ingin anak kita sukses, tapi juga dengan happy, menjalani hidup itu dengan happy. Kan enak ya kalau kita enjoy gitu. Nah akhirnya ya sudah, kembali lagi, passionnya anak apa? Tapi berdampak Minatnya nggak sih apa? kalau misalkan orang tua memaksakan obsesinya, orang tua yang tidak keturutan kepada si anak, padahal si anak nggak suka, ada dampak psikologisnya atau dampak kemana nih? Oke, dampak psikologis pasti ada. Anak menjadi depresi gitu kan, karena terpaksa, ya kan. Disuruh kuliah hukum, ya aku nggak suka hukum kok. Jadi itu tadi, akhirnya kemudian mungkin dia menjalani hari-hari dengan sedih, dengan tanpa kegembiraan. Mungkin kerja juga akhirnya hanya menunggu jam pulangnya jam berapa sih, itu aja. Kemudian ya akhirnya dia tidak kreatif. Kalau misalnya orang bekerja sesuai passionnya tadi kan tentu akan muncul ide-ide, dengan kreativitasnya pasti akan muncul. Oke, gitu. terakhir Mbak Desi, minta dong tips and trik supaya pemirsa di rumah, para orang tua ini bisa pola asuhnya bagaimana supaya si anak ini bakatnya bisa maksimal. Oke, pola asuh orang tua supaya anak bisa maksimal bakatnya pasti harus demokratis gitu ya. Berikan Seperti Pak Hadi ya? Ya, seperti Pak Hadi itu Oke. tadi. Berikan stimulasi yang sebanyak mungkin. Jadi mungkin anak sejak kecil diajak mungkin ke mall gitu ya. Mungkin ada pameran perumahan diajak lihat. Mungkin buat apa sih lihat pameran perumahan? Tapi mungkin dari sana muncul ketertarikan, muncul minat. Kemudian kita bisa tahu mungkin bakatnya memang arsitek misalnya gitu lihat kan. market-market Lihat gitu barangkali market-market ya. Nah kemudian ketika kita melihat anak sudah minatnya ada, ya oke, fasilitasi. Tugas orang tua kan memang sebagai fasilitator kan ya Mbak ya. Bahwa kita harus memfasilitasi anak sebanyak mungkin. Kemudian kalau misalnya sudah ketemu bakatnya yang mana, kembangkan, perkuat itu. Jadi kemudian... Tapi kalau orang tua yang fasilitasnya minim gimana dong Mbak? Oke, fasilitas minim. Kan bisa banyak cara gitu ya. Kalau misalnya tidak bisa misalnya melihat pertunjukan yang mahal, ya oke, kan bisa lihat televisi. Kan televisi kan juga ada banyak ya, misalnya ada mungkin tari-tarian atau jadi menyanyi, misalkan mungkin nggak bisa melihat- membelikan alat Iya, musik, menyewakan juga bisa. menyewakan juga ya. bisa. Atau mungkin sekolah kan sekarang juga banyak ekskulnya, Iya. melalui ekskul di sekolah. Oke, gitu. kalau Pak Hadi mungkin ada pesan untuk pemirsa di rumah supaya anak-anaknya juga bisa berkreasi sama seperti Stephen. Saya lebih cenderung kalau ngelihat anak itu, saya lihat sebetulnya setiap anak punya kelebihan sendiri-sendiri. Nah, dari kelebihannya itu kita hargai kelebihannya dan jangan kita jangan kita, kalau dia misalnya punya keinginan kalau dia misalnya kurang bagus ya menurut orang tuanya, kita masuk ke situ untuk membetulkan, membuat lebih ini kayak gini, tambahin seperti ini, tapi jangan dicela. Itu salah satu hal kalau Jadi menurut saya. mengarahkan ya? Mengarahkan ya, jadi dia harus bisa mengarahkan, ini ke sini loh, ini ke sini. Kebanyakan orang itu melihat hasilnya bagus tapi punya orang lain. Nah, itu yang sebetulnya yang harus membuat kita bangga. Karena apa? Kalau kita bangga dengan buatan kita sendiri, mungkin Indonesia ini luar biasa nanti ke Benar depan. sekali. Ya akan masuk ke depannya, itu mungkin kita punya apa sih? Semua kita punya di Indonesia. Tapi selalu kita bangga bahwa bikinannya orang lain itu lebih baik dari ini.
Jadi banggalah dengan bikinan Bikin sendiri ya, kreativitas sendiri ya, sama seperti Pak Hadi ya. Ini kalau saya lihat kayak seperti anak saya ini dia misalnya pengen les robot. Saya bilang kamu tidak usah les robot dulu sekarang. Bongkarin dulu mainanmu yang sudah rusak-rusak. Dibongkarin sama dia. Lihatin apa. Dari situ pasang lagi coba bisa nggak? Nah kita kalau misalnya tadi, oh kalau nggak punya uang, nggak punya ini untuk kesini gimana? Kita bisa melakukan Dengan barang-barang yang seadanya ya. seadanya. Dan itu bisa membuat, kalau kita lihat di TV sekarang ada yang dari barang bekas jadi apa. Itu yang sebetulnya kita perlu angkat supaya semua itu punya percaya diri, punya rasa bahwa saya bisa. Jadi nggak semuanya harus berbiaya tinggi ya? Enggak, itu yang salah yang Oke, utama. Pak Hadi, terima kasih masukannya. Mbak Desi juga terima kasih. Stephen, terima kasih ya. Ini Stephen nanti next mau bikin apa lagi sayang? Mobil ya, kamu. Mau bikin apa? Mobil-mobilan? Mau bikin robot? Belum tahu. Belum tahu ya, sudah nggak apa-apa karena yang namanya kreativitas anak kita juga nggak bisa maksakan ya. Kapan ilhamnya itu datang kan juga ujuk-ujuk tiba-tiba datang aja kan ya. Bagaimana cara orang tua mengarahkan dan semoga informasi barusan ini bisa menambah wawasan Anda pemirsa. Semoga juga bisa mengasuh anak supaya bakatnya bisa terasah lebih maksimal lagi. Dan barangkali untuk anak-anak yang punya bakat di dunia modeling, barangkali berbakat jadi putri Indonesia, pas sekali karena setelah jeda parawal berikut ini, Demis Bastian akan memandu talk show bersama dengan teman-teman dari pemilihan putri Indonesia Jawa Timur. Jadi untuk Anda pemirsa jangan beranjak kemana-mana, tetap di Cakrawala.